Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar anak didik kami? Semoga sehat. Tetap jaga kesehatan ya nak. Mari lagi kembali belajar tematik dengan Ibu Selaban. Belajar tematik asik. Nah, sekarang kita belajar masih tetap di tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran 6. Di dalam pembelajaran 6 ini ada 2 muatan pelajaran, yaitu PPKN dengan bahasa Indonesia. Nah, di sini Ibu tuliskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tersebut dapat dibaca di rumah agar kamu lebih mengerti akan pelajaran yang Ibu berikan. Nah, mari kita belajar lebih lanjut. Sebelumnya kamu telah mengenal dan berlatih bagaimana permainan engklek. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah belajar permainan tradisional, yaitu permainan engklek. Nah, permainan tradisional merupakan salah satu bentuk keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Sebelumnya kamu telah mengenal dan mempelajari permainan tradisional tersebut. Apakah kamu masih ingat cara memainkannya? Nah, coba diingat-ingat ya nak. Kamu mungkin sering bermain engklek di tempat tinggalmu. Nah, permainan tradisional engklek dapat dimainkan dengan beberapa cara yang berbeda. Permainan tradisional engklek dikenal juga dengan istilah angklek atau linking. Permainan engklek merupakan permainan berjalan atau melompat dengan menggunakan satu kaki pada bidang datar dengan peraturan yang disederhanakan dan disepakati oleh pemainnya. Ya, yang disepakati oleh para pemainnya. Permainan tradisional ini memiliki banyak variasi tergantung kesepakatan yang memainkannya. Berdasarkan penelitian, ditemukan 43 jenis permainan engklek. Namanya pun berbeda-beda di tiap daerah. Istilah engklek yang biasa digunakan di daerah Jawa. Pada peta engklek ada 11 macam yang biasanya digunakan di Jawa. Jenis engklek ebrek dan engklek gunungan. Nah, coba diperhatikan ya. Bagaimana di tempat tinggalmu? Apakah kamu jika menemukan permainan sejenis engklek? Disebut apakah permainan engklek di lingkungan tempat tinggalmu? Sebelumnya kamu juga telah belajar keterampilan dasar yang diperlukan dalam permainan engklek. Apa saja keterampilan dasar tersebut? Nah,
Salah satu alat yang digunakan dalam permainan engklek itu adalah gacuk. Gacuk tersebut dilemparkan ke kotak-kotak tertentu. Pada kotak-kotak yang terdapat pada pola sesuai aturan permainan. Perhatikan gambarnya ya. Nah, mari kita perhatikan pola peta engklek berikut. Nah, lihat di situ. Ada pola pesawat. Gambar pertama pola pesawat. Gambar kedua pola gunung. Gambar ketiga pola baling-baling. Perhatikan ya. Nah, pertama ibu bertanya, keterampilan dasar apa saja yang kamu perlukan di dalam bermain engklek? Ayo. Iya, berjalan, berlari, dan melompat. Baru ibu lagi bertanya, apakah kamu dapat melakukan keterampilan dasar tersebut dengan baik? Iya, saya dapat melakukannya dengan baik. Baru, apa rencanamu untuk meningkatkan keterampilan tersebut di masa yang akan datang? Karena tadi permainan engklek itu adalah termasuk permainan tradisional. Iya, banyak berlatih gerak dasar berjalan, berlari, dan melompat. Nah, sikap apa saja yang harus kamu tunjukkan ketika bermain engklek dengan teman yang berbeda-beda? Ayo. Iya, sikap kerjasama, toleransi, dan saling menghargai. Apakah dalam permainan engklek diperlukan kerjasama yang baik dari pemainnya? Ya, iya, karena supaya permainan berjalan dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi jika tidak ada kerjasama yang baik antara pemain engklek? Iya, permainan tidak akan berjalan dengan baik karena masing-masing mementingkan diri sendiri. Nah, berarti di situ tadi harus kita di dalam permainan engklek itu harus ada kerjasama yang baik, saling menghargai. Iya. Nah, mari kita membaca yang berjudul Wedang Jahe Buatan Ibu. Dengarkan ibu baca baik-baik ya. Ini nanti di sini kita disuruh menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada bacaan ini. Maka diperhatikan yang ibu baca dengan baik-baik. Siang ini hujan turun deras sekali. Udin berjalan kaki pulang dari sekolah. Udin tidak membawa payung, sehingga tubuhnya basah kuyup. Sampai di rumah, Udin segera mengganti pakaiannya. Ibu memasakkan air hangat untuk membasuh badan. Setelah makan siang, Udin mulai merasa kurang sehat. Udin kedinginan. Ibu melihat Udin yang mulai terbaring lemas. Wah, besok ada ulangan matematika.
Malam itu Udin harus belajar. Ibu tahu apa yang harus dilakukan agar Udin segera pulih. Ibu membuat wedang jahe untuk Udin. Wedang jahe artinya minuman yang terbuat dari jahe, yaitu minuman khas Jawa Tengah yang memberikan rasa hangat bagi tubuh. Paragraf kedua. Bahan-bahan wedang jahe adalah jahe, gula pasir atau gula merah. Bisa juga ditambahkan kayu manis dan serai untuk menambahkan rasa dan aroma. Semua bahan direbus hingga mendidih dan harum. Untuk membedakan gejala kurang sehat, wedang jahe sebaiknya diminum segera setelah mendidih. Ibu membuat wedang jahe untuk Udin dan keluarganya. Ketika ada acara di kampung pun, ibu selalu menyajikan wedang jahe buatannya. Coba diperhatikan gambar wedang jahenya kan? Iya, sudah tinggal diminum. Ayo, paragraf ketiga, perhatikan baca. Tidak sampai 1 jam, buatan ibu sudah siap. Ibu membawakan segelas ke kamar Udin. Hangat. Rasa dingin dari tubuh Udin perlahan hilang. Malam itu Udin pun bisa melanjutkan belajar matematika untuk menghadapi ulangan besok. Minuman tradisional Indonesia memang mengagumkan, enak dan sehat bagi tubuh. Nah, dalam teks bacaan yang berjudul wedang jahe tadi, kita disuruh membuat atau menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf. Pertama, mari kita sama-sama menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama. Bisa dilihat lagi ya, dibuka dulu, dibaca lagi paragraf pertama. Ayo, kita tentukan. Yang menjadi gagasan pokok pada paragraf pertama adalah hujan deras sekali. Dan yang menjadi gagasan pendukungnya, pertama, Udin kehujanan dan basah kuyup. Kedua, Udin sakit. Ketiga, ibu membuatkan wedang jahe. Nah, itulah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama. Sekarang kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua. Ayo, perhatikan lagi bacaan paragraf kedua. Ayo, mari kita sama-sama menentukan gagasan pokok pada paragraf kedua. Yo, apa? Iya, bahan-bahan wedang jahe. Yang menjadi gagasan pokoknya, pertama, bisa ditambahkan serai dan kayu manis. Kedua, direbus hingga mendidih. Ketiga, ketika ada acara kampung, Ibu Udin selalu membuat wedang jahe.
Itulah yang menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua. Sekarang paragraf ketiga. Paragraf ketiga, ayo sama-sama melihat. Lihat dulu lagi bacanya. Iya, mari kita sama-sama menentukan gagasan pokok paragraf ketiga. Apa gagasan pokok paragraf ketiga? Iya, minuman tradisional menyehatkan. Yang menjadi gagasan pendukungnya adalah 1. Direbus tidak sampai 1 jam. 2. Setelah minum wedang jahe, badan udin kembali sehat. Ketiga yang menjadi gagasan pendukungnya adalah bisa kembali melanjutkan belajar matematika. Nah, dari situ tadi ketiga paragraf itu kita sudah siap menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Demikianlah cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks bacaan. Nah, mari kita lanjut. Tuhan yang Maha Esa menganugerahi kita keragaman, yaitu keragaman suku, agama, sosial, dan budaya, hingga makanan tradisional. Keragaman tersebut perlu kita hargai dan syukuri. Nah, bagaimana caranya bersyukur atas keberagaman yang ada? Iya, menghargai, melestarikan, dan menjaga apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kedua, apa manfaat yang kamu peroleh dari keberagaman yang ada? Iya, manfaat keberagaman yang ada untuk alat pemersatu bangsa dan menumbuhkan sikap nasionalisme. Nah, itulah pembelajaran tematik kita pada hari ini. Semoga bermanfaat penjelasan Ibu mengenai pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Tugas tematik tema 1 subtema 3 pembelajaran 6 Senin 9 Agustus 2021. Kerjakanlah soal dari buku tema 4A halaman 113 sampai 114. Kerjakan dengan benar. Sekian, terima kasih. Bye-bye bagian adik kami. Semangat ya. Tetap kerjakan tugasnya tepat waktu.